dan ada juga sampai sampai nggak bisa jalan katanya, sampai gempor karena memang mungkin kemaluannya udah sakit karena dijual-jualin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri Cianjur. Guys, aku mau cerita lagi nih. Cerita apa ya hari ini? Ya masih tentang TKW. Karena seru banget guys kalau ngomongin tentang cerita-cerita TKW. Jadi kan kadang cerita TKW itu kadang ada lucunya, ada gemesnya gitu kan, ada marahnya, ada kasihannya gitu. Jadi kadang suka kalau kasihan itu sama TKW yang nasibnya kurang beruntung gitu, terus TKW yang apa ya, terus yang keselnya gitu ya, yang kita kesel kita marah itu sama TKW yang belagu, TKW yang gede hulu, cek urang mah cek urang Sunda mah gede hulu jadi sombong gitu kan. Sama-sama bekerja, sama-sama jadi TKW, sama-sama merantau, sama-sama kita dari Indonesia gitu kan, tapi sombong. Ada juga yang kayak gitu ya. Terus yang kasihannya karena nasibnya kurang beruntung, dapat majikan yang kurang baiknya dalam misalkan gak ngasih makan yang layak atau pekerjaannya terlalu berlebihan gitu, jadi di luar batas kemampuan kita gitu kan sebagai pekerja. Tapi yang lucunya itu yang kadang kita sebagai TKW itu selalu bikin ingin menghibur diri gitu. Kadang ada yang bikin komedi-komedian, atau misalkan di TikTok kan banyak ya yang menghibur diri gitu. Terus kan kita jadinya kita ikut lucu, ikut ngakak juga gitu kan. Yang lucunya itu sih. Tapi kebanyakan sih yang ininya ya guys, yang kasihannya gitu. Kebanyakan yang bikin kita sedih gitu melihatnya, bikin kita terharu juga gitu ya kan. Terus terus ini ada ini guys, ada yang lucu, ini paling lucu adalah antara TKW kaburan sama TKW resmi. Jadi mereka itu satu kubu itu berantem guys. Jadi berantemnya itu masalah misalkan kesinggung, yang disinggungnya kan misalkan namanya bikin kata-kata yang menyinggung TKW kaburan, terus nanti diserang sama semuanya gitu. Kasihan juga sih sebenarnya ya, jadi dibully, jadi di viralin kayak gitu. Padahal ya, apa sih yang mau disombongkan dan apa sih yang harus diributkan gitu kan. Harusnya kan sama-sama mengingatkan, sama-sama menyemangatkan, sama-sama mendoakan gitu ya kan. Kita di rantau ini harusnya itu walaupun kita nggak kenal, tapi anggap saja keluarga gitu ya kan. Karena kita sama keluarga asli kita kan jauh, jadi siapa lagi kalau bukan sama teman gitu ya, walaupun nggak kenal. Dan aku juga banyak teman aku jadi kita nggak kenal sama sekali, nggak kotanya juga jauh di Indonesianya, tapi pas di sini kita ketemu sama orang Indonesia itu kayak ketemu sama saudara gitu kan, jadi seneng gitu. Jadi makanya jangan saling serang gitu, memalukan sekali gitu. Jadi yang kaburan sombong dengan kekaburannya gitu ya kan. Yang resmi sombong dengan keresmiannya. Jadi yang resmi, yang kaburan juga kan sama-sama ini punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi yang resmi itu kan memang lebih baiknya apa? Karena kan kita dilindungi, punya surat kontrak kerja. Terus kalau ada apa-apa, misalkan gaji kita ditahan sama majikan, gak dikasih sama majikan, kita bisa ngadu ke KJRI ya yang dekat, atau KBRI, dan pihak mereka akan mengusut gitu, akan membantu sampai ke meja hijau misalkan gitu ya, karena ada bukti kita kerja gitu, kita kerja resmi gitu. Terus
Kalau misalkan kita sakit dan butuh perawatan, butuh ke dokter, misalkan ke rumah sakit besar gitu kan, harus ada KTP. Terus kan kalau punya majikan mungkin disangkutin dengan asuransi mereka gitu ya kan. Jadi itu baiknya untuk resmi gitu. Jadi dilindungi, jadi terlindung lah. Jadi terlindung gitu, kalau misalkan ada apa-apa teh bisa ngadu dan bisa dibawa ke meja hijau misalkan kalau majikannya kurang ajar gitu ya. Bisa diusut gitu kan, bisa kita menuntut gitu bisa. Tapi kekurangan untuk yang resmi itu nggak bisa sebebas yang kaburan, mau keluar masuk ke rumah majikan itu kan nggak bisa sebebas itu, sebebas kaburan. Terus gaji juga terbatas gitu kan. Kalau misalkan kontraknya kerjanya misalkan gajinya sekian, ya udah sekian gitu. Jadi pahit manis lada hasem cek bahasa Sunda mah ya ditelan sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa keluar bebas, nggak bisa minta gaji lebih, jadi sedikasihnya karena kan kita resmi. Terus kita setiap tahun kita bayar pajak ya, majikan yang bayar KTP itu kan, bayar izin tinggal gitu ya, seperti itu. Terus kalau misalkan ada apa-apa teh ya susah keluar bebas gitu, susah main, susah mau nginap-nginap di rumah teman, misalkan dikontrakan gitu, kontrakan teman nggak bisa sebebas itu ya. Tapi kalau misalkan majikannya baik, kita dikasih izin untuk main ke sama teman boleh, mau umrohan misalkan boleh. Dan kita kalau misalkan umrohan juga kalau punya KTP mah tenang, ibadah tenang, jalannya juga tenang, di jalannya juga tenang gitu. Kalau misalkan kaburan mah kan rada-rada ini guys, rada-rada sieun gitu ya. Aduh, lagi berdoa teh ada polisi banyak, takutnya kita ketahuan kabur gitu. Ketahuan kita ilegal gitu kan, karena polisi kan tahu mana yang ilegal, mana yang resmi, polisi tahu gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa ngumpet-ngumpet gitu. Terus ya begitu kalau resmi mah ya kalau resmi mah gitu nggak bisa sebebas yang kaburan. Terus nggak bisa apa gaya-gayaan kayak kaburan. Kalau misalkan di rumah majikan nggak bisa dandan-dandan, nggak bisa pakai alis-alis kayak gini, nggak bisa karena majikan kan ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kalau pembantunya suka dandan gitu. Tapi mungkin ya beda-beda lah ya, majikan teh nggak semuanya sama. Terus yang kaburan nih guys, paling seru nih ya. Kalau kaburan itu kan bebas ya, bebas keluar, bebas jalan-jalan, bebas ketemu sama cowok juga, bebas ketemu sama pacar misalkan, atau mau nikah misalkan bebas ya, mau nikah di sini, ketemu jodohnya di sini langsung nikah. Tapi nggak apa-apa nikah dengan agama, maksudnya nikah agama gitu kan, nikah siri lah ya inti nama kasarnya mah ya nikah siri gitu kan, nggak apa-apa karena kaburan membebas gitu. Tapi kalau misalkan resmi mah kan harus minta izin dulu ya kan sama majikan, boleh nggak kita nikah di sini ya, atau misalkan kalau majikannya baik dibolehin. Apakah kita bisa cuti, bisa ijazah, bisa libur 2 hari gitu sebulan teh 2 hari libur buat ketemu sama suami? Apakah boleh apakah enggak? Tapi kan ada yang kalau majikannya baik ya dikasih izin, kalau nggak baik ya nggak dikasih izin guys, karena takutnya pembantunya kabur atau gimana gitu ya. Terus kalau ya kaburan ya, lanjut lagi kaburan, bebas nikah misalkan di sini ya. Terus gaji juga besar katanya, baru kerja 2 jam udah dapat iPhone, atau gawe naon dapat iPhone 2 jamnya. Harga iPhone sabaraha mahal, kecuali iPhone-nya yang murah, yang second mungkin ya, atau iPhonean gitunya. Terus bisa kerjanya teh milih gitu. Milihnya gimana? Kalau misalkan kan kalau yang kaburan kan gajinya kan 2.000, kalau bersih-bersih aja gitu kan, gak masak, bersih-bersih rumah itu kan gajinya 2.300 ya, sekitar 8 juta.
Kalau misalkan sama masak semuanya gitu, bikin kue, bikin apa, di sini kan sering bikin kue ya, itu gajinya 2.500, sekitaran 9 juta. Kalau lagi naik realnya itu hampir 10 juta guys ya. Tapi setelah corona datang waktu tahun-tahun sebelumnya, jadi si gaji teh diturun-turunin guys. Jadi yang bersih-bersih teh dikasihnya 2.000 sekarang mah. Waktu aku sebelum corona mah ya, waktu di Mekah gaji teh 2.500 sama 2.300. Kalau bersih-bersih doang mah sekarang mah enggak. Kebanyakan sekarang mah yang bersih-bersih aja teh 2.000 gajinya teh ya. Karena nggak terlalu banyak pekerjaan, jadi ya udah gajinya segitu 2.000, tapi lumayan lah ya, alhamdulillah. Tapi belum lagi bayar kontrakan. Yang punya kontrakan sekarang mahal ya. Sebelum corona datang, kontrakan itu harganya sebulan itu 120 rial, ada juga yang 150 rial ya. Tapi dikasih makan kayak gitu, masak sayurannya beli sama itu yang punya kontrakan. Dan sekarang mah enggak, sekarang mah ada yang 200, 250, ada juga yang 300 sekarang mah, karena setelah corona itu kan masa ekonomi krisis ya, jadi krisis semuanya. Jadi si kontrakan oke ikut naik gitu. Belanjaan sekarang mah ya, kebutuhan pokok, kebutuhan rumah tangga teh mahal. Sekarang mah beda lagi ya seperti yang dulu gitunya. Kata Mbah deui ayeuna anu pemimpin yang di Arab teh sekarang mah anaknya ya, mahkota raja gitu, siapa namanya teh, naon ngaranna teh, pangeran ya, pangeran sekarang mah yang memimpin teh, karena kan rajanya udah sepuh, udah ya udah repot lah gitunya, udah kolot aki-aki gitu kan ya. Jadi yang menggantikannya teh pangerannya. Jadi segala semuanya terjadi berubah guys, dan bukan hanya kita yang merantau, dan orang sini asli juga banyak yang mengeluh harga mahal, segala mahal, semuanya mahal, serba mahal guys. Ya jadi gaji juga ada yang diturun-turunin, ada juga perusahaannya yang bangkrut, terus yang kerjanya sampai bingung mau nyari kerja kemana lagi, terus KTP-nya nggak dibayar jadi ilegal, yang tadinya legal jadi ilegal kan, karena ya itu waktu corona itu. Nah kembali lagi, terus sombongnya TKW Kaburan itu kan bisa bebas keluar rumah nggak pakai abaya, joget-joget TikTok nggak pakai kerudung teh disingsatkeun we di sini ya, di leher, nggak pakai abaya, rambut dipirang-pirangin, dipamer-pamerin gitu kan. Terus di depan umum lagi, di umum, padahal aturan di sini kan nggak boleh ya perempuan seperti itu. Tapi banyak juga sih orang luar, kalau di Jeddah kan campur ya, orang-orang luar, ada juga dari Cina kayak gitu, bukan ini ya, Filipin, yang nggak pakai kerudung ke pasar teh, cuma pakai celana sontog aja gitu. Pas aku ke pasar ini guys, ke pasar ikan ya, kaget dong ketemu sama perempuan nggak pakai abaya, nggak pakai kerudung, rambutnya pirang, terus bajunya pendek, celananya pendek. Anjir, ini tuh di Jakarta apa di Saudi cek urang teh. Kok bajunya kieu, tapi eta mah orang Filipina sih ganatnya, lain orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mah setidak-tidaknya pakai abaya lah. Tapi walaupun abaya teh si seletingnya teh ya, si catutan di sini teh nggak diseletingin gitu, jadi kebuka we singkap-singkap gitu. Kerudungnya disangsatin di sini gitu, nggak bener. Tapi ya udahlah, itu urusan mereka ya. Tapi kan sesama satu balad ya, sesama muslim harus saling mengingatkan. Tapi kalau misalkan nggak mau diingatkan, bilangnya sok suci, sok gimana, ya itu bodo amat lah, yang penting kita udah mengingatkan gitu. Terus gaji kan bisa milih ya. Terus kan kemarin ada juga yang Kaburan gajinya cuma 1.500, kan katanya Kaburan gajinya besar, bisa milih. Kenapa gajinya 1.500? 1.500 itu kan sekitar 5 jutaan guys ya. Jadi kan mana kesombongan kalian gitu kan, ngomongnya begini-begini.
sombongnya pokoknya banyak lah, ini oknum ya, oknum yang sombong-sombong kayak gini tuh oknum guys. Jadi kadang katanya gajinya besar terus bebas, nggak kayak Rasmi mah di rumah aja katanya kayak Magicom. Padahal yang resmi mah terjamin ya, terjaminnya teh kalau ada apa-apa teh bisa ngadu, bisa diusut tuntas. Kalau nggak digaji teh, coba kalau misalkan kaburan gimana sok? Kalau sakit ya, paling kalau sakit biasa mah paling cuman dikasih obat Panadol gitu kan udah sembuh lagi. Tapi kalau misalkan kamu sakit parah kan nggak ada yang tahu kan, kita kan kerja terus kan kita juga badannya bukan mesin ya, jadi kan mungkin capek harus tiba-tiba misalkan sakit harus dibawa ke rumah sakit besar, ya gimana berobatnya kalau nggak ada KTP, nggak ada asuransi, susah atau ya. Jadi jangan namanya teh harus mengingatkan juga dengan ke negatifnya, ke buruknya dulu, maksudnya ke yang nggak baiknya gitu. Misalkan sakit gimana, jadi jangan terlalu mikirin sekarang mah sehat, sekarang mah biarin aja kayak gini, membanggakan gitu kan. Nah kalian juga harus berpikir ke buruknya gitu. Gimana kalau sakit, gimana kalau misalkan majikannya galak, misalkan majikannya nggak ngasih gaji, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dikasih gaji, terus kita mungkin dibuang sama majikan, ditinggalin di jalan apa gimana kan, kita nggak bisa ngadu ya ke KJRI misalkan yang dekat. Tapi KJRI pihak ini kedutaan nggak bisa ngebantu kalau misalkan kosongan gitu. Terus kalau misalkan tuh segini juga, terus yang kaburan kalau pulang misalkan kaburannya dari kerjanya itu amal manjiliah gitu ya, jadi rumah gitu, di rumah gitu, bukan perumahan, maksudnya bukan dari kantor, bukan lewat kantor. Itu kalau pulang bermasalah atau enggak? Yang namanya kabur, mau dari kantor, mau dari majikan langsung, itu yang namanya kabur itu bermasalah guys. Apalagi dari rumah majikan, misalkan majikan itu ngambil kita dari kantor langsung jegrek 2 tahun dibayar sama kantor, jadi kita nggak lagi berurusan dengan kantor. Atau misalkan majikan itu ngirim calling visa ke Indonesia, langsung ngambil kita dari Indonesia kerja sama mereka, terus kita kabur. Itu ada 3 hal ya, maksudnya 3 yang harus kamu pikirkan dan harus kamu takutkan. Kalau pulang antara dibalak syurtoh, dilaporkan ke polisi bahwa kamu itu kabur, difitnah misalkan sama majikan, kamu mukulin anaknya, atau kamu mencuri uang majikan, atau kamu difitnah gitu sama majikan saking majikannya kesel, atau nggak dibalak, jadi nggak diblokir. Jadi majikan ngelapor ke polisi bahwa pembantunya kabur tapi si KTP-nya ini tidak diblokir, masih aktif. Atau misalkan dibalak, di blacklist langsung seumur hidup, nggak bisa ke Saudi. Jadi antara 3. Jadi kalau misalkan dari perumahan itu, kabur dari rumah itu lebih seram. Tapi ada yang posting gini, saya kerja di rumah gitu ya, di rumah, jadi nggak lewat kantor, terus saya mau pulang dan saya baik-baik aja, pengurusannya juga lancar katanya, begini, jadi pulang lancar, jadi kalian jangan takut katanya gitu. Nah yang harus kalian tahu, nasib kita itu beda-beda ya. Jadi kita aja misalkan punya saudara satu kandung, satu darah, nasib kita nggak ada yang sama, beda-beda gitu. Apalagi ini kamu bilang nggak apa-apa, ini begini, itu kan Anda ya, tapi yang lain belum tentu seberuntung Anda gitu, belum tentu selancar Anda gitu kan. Jadi yang kabur teh harus mikir-mikir lagi gitu ya, jangan tiba-tiba
baru 2 bulan kerja pengen kabur. 2 bulan di Saudi, kerja di Saudi itu masih beradaptasi guys, bahasa aja belum tahu, belum ngerti, belum paham ya, sama kerjaannya aja belum tahu bagaimana. Jadi kamu teh harus benar-benar kalau misalkan majikannya nggak mukul, majikannya masih memberikan makanan yang layak. Yang layak itu seperti makanan yang baru gitu kan. Waktunya makan siang ya dikasih makan siang yang layak. Terus pagi-pagi sarapan dengan layak gitu. Terus nanti malam makan ya makan malam dengan layak. Nah itu majikan yang masih pengertian, gaji lancar dan tidak mukul, tidak ada kekerasan. Kamu pertahankan, jangan kabur. Kalau capek, di mana-mana juga capek. Walaupun kamu kabur kerja ya capek. Terus kalau kabur misalkan kerjaan gak capek, capek. Terus kamu mau tinggal di kontrakan, siapa yang bayar kontrakan? Atau udah kudu dibayar ya? Tinggal di kontrakan teh, ongkosnya harus dibayar. Yang ngambil kamu dari rumah majikan teh banyak, ongkosnya mahal. Jadi pikirkan lagi sebelum bertindak ya, jangan melihat orang lain karena nasib itu kan beda-beda, gak ada yang sama gitu ya. Jadi yang dipikirkan teh bukan senangnya dulu, tapi buruknya dulu ya. Jadi kalau kabur gimana nih nanti resikonya, entah itu kamu yang kabur itu ada 2 pilihan guys, mau kerja bener ikut sama majikan atau mau jadi lonte yang nyimpang gitu, yang jual diri. Karena kebanyak gitu kan, gak mau capek, hidupnya mau senang, uang mau banyak, kerjanya itu ngelontek. Jadi pengen uangnya banyak, jadi tiba-tiba pengen instan gitu, pengen langsung banyak gaji teh. Kan enggak, kabur juga beradaptasi sama majikan teh ya. Terus jadi kalau misalkan sebulan 2 bulan mah masih beradaptasi sama segalanya lah ya. Kerja capek, semuanya juga capek. Kerja mah nggak ada yang nggak capek ya. Terus jadi ya pokoknya gitu. Kalau misalkan kabur, ya ada 2 pilihan gitu. Apakah kamu mau niatnya kabur itu mau kerja bener-bener, atau kabur itu kamu mau bebas main, bebas ketemuan sama laki-laki, bebas gaul gitu. Apa gimana? Apa mau kerja bener sama majikan, ikut sama majikan, gak ngontrak? Karena mau tidak mau, ada barang atau tidak ada barang, kita pulang atau enggak ke kontrakan, tetap sebulan-sebulannya kita bayar ya, jadi rugi. Jadi kalau misalkan udah ketemu sama majikan yang baik, kamu bertahan di rumah majikan, terus kamu nggak ngontrak. Terus kadang ada juga ya kan, kalau misalkan kalian ketemu nasibnya misalkan kurang beruntung ketemu sama Mas'ul itu yang bertanggung jawab, yang ngasih kita kerjaan gitu, yang mencari kerjaan karena mereka sudah lama di sini dan tahu sama majikan-majikan. Jadi mereka yang masukin kita kerja. Ada juga yang mungkin si Mas'ulnya ini oknum ya, menjual kita. Karena misalkan ongkosnya kurang, dijual. Karena ada pengalaman juga, ada orang yang cerita bayar ongkosnya tuh kurang. Misalkan kita ngasihnya ongkosnya misalkan 2.500, dikasih 1.000 atau 2.000. Nah, itu yang 500-nya itu kita di jalan itu dijual sama orang luar guys, sama si bawang, sampai dapat 500. Dan ada juga sampai nggak bisa jalan katanya, sampai gempor karena memang mungkin kemaluannya udah sakit karena dijual-jualin di jalan, entah itu di mana nggak tahu, karena sama ya supir orang kita juga, tapi oknum yang ngabur-ngaburin kita. Banyak yang menjerumuskan kita ke jalan yang salah itu dari Indonesia juga, oknum. Ada dari Mas'ulnya yang bertanggung jawab di kontrakan, ada juga supirnya, tapi oknum ya. Ada yang dibawa ke kamarnya, katanya kan teman aku juga ada yang dijemput, dibawa ke kamarnya, ke kamar supir, terus berhari-hari di sana karena mungkin alasannya nggak tahu, bla 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 alasannya, dan hanya alasan aja
dan ternyata kan dipakai. Jadi mau tidak mau, kita mau pergi kemana, kita mau teriak-teriak gimana, kalau udah masuk kandang singa, kita udah pasrah. Jadi ya udahlah gitu. Itu teman aku ya, oknum. Tapi nggak semua sih kayak gitu ya, supir juga ada yang baiknya. Ini mau oknum ya. Tapi yang kebanyakan seperti itu. Jadi dipakai dulu. Kalau udah dipakai, udah puas si supirnya ini, si oknum supirnya ini, baru kita anterin ke kontrakan, misalkan dicarikan kontrakan, dicarikan mas'ul yang bertanggung jawab, baru kita ini. Yang rugi siapa? Kita. Ya Allah ya Robi. Jadi ya Allah, jadi gimana ya, sampai aku juga sampai gimana, takut gitu kan, takut seperti itu, sampai harus ya pokoknya mah jangan pernah lepas dari Allah, jangan pernah lepas berdoa sama Allah, berpegangan sama Allah gitu, kuatkan iman kita, kuatkan Islam kita, jauhkan dari orang-orang yang seperti itu, jauhkan dari orang-orang yang mau niat jahat gitu. Jadi pokoknya intinya pesan dari aku, kalau misalkan kalian kaburan, kalau udah terlanjur kabur gitu mau gimana lagi, usahakan kamu jangan pindah-pindah majikan. Kalau udah kelamaan majikan baik, kita baik, gaji juga akan dikasih, gaji juga akan dinaikin, dikasih hadiah. Yang penting masih layak, maksudnya masih kalau misalkan ngasih makan itu cukup, terus nggak nggak ngasih makanan yang sisa. Terus kalau misalkan pelit nih majikan, nggak ngasih makan tapi gaji lancar, gajinya gede gitu ya, yang kaburan, beli aja ya, jangan nunggu dikasih, kan gajinya besar. Beli aja, belanja sebulan misalkan beli beras berapa gitu, mungkin sebulan habis 200 rial misalkan, nggak apa-apa tuh ya. Kalau gajinya 2000 mah 2500 mah ya, karena kalau misalkan kita bolak-balik ke kontrakan itu juga nggak baik juga sih. Terus tapi harus intipak dulu sama majikan, kalau kita udah capek, udah lelah banget, boleh nggak kita istirahat dulu gitu ke temen gitu. Aku juga gitu sama majikan guys, bahkan aku disuruh nikah sama majikan teh ya, kamu nikah di sini katanya, cari laki-lakinya seminggu sekali, kamu boleh ini ijazah katanya, boleh cuti gitu kan. Ya aku nggak bisa lah gitu, cari laki-laki di sini kan susah guys ya kan. Aku resmi ya, tapi udah resmi lah, udah diresmikan gitu. Aku juga udah pernah kabur, jadi makanya tahu yang kaburan itu seperti apa. Sekarang resmi lagi alhamdulillah gitu, jadi nggak dipersulit guys, karena aku lewat kantor, terus igomah aku, KTP aku udah diberesin gitu kan, jadi nggak ada balak syurutah, nggak ada. Jadi cuman dihapusin blokirnya, terus bayar dandaannya berapa itu, pokoknya 4 tahun lah, 4 tahun aku kabur. Nah itu harus bayar dandaannya nggak tahu berapa, kalau nggak salah 8.000 deh, pokoknya habis semuanya itu kan 15.000 ya. Belum lagi bikin paspor baru, beda lagi uangnya. Kalau paspor kan ke kedutaan Indonesia, kalau balak itu kan penghapusan blokir kan ke Jawajat, ke hukumah di sini di Saudi ya. Jadi itu tanggung jawab majikan semuanya. Alhamdulillah sih. Jadi ya udah guys, segini aja ya cerita-cerita dari aku. Kalau misalkan ada yang punya pengalaman gimana, lucu atau marah atau gimana, silakan kalian masuk aja ke DM aku, mau di Instagram Nia Safitri juga sama, mau ke Facebook aku juga sama, Nia Safitri Cianjur. Jadi kita berbagi cerita guys. Karena banyak banget kan pengen denger cerita-cerita TKW. Dulu kan aku suka sering gitu, pengen denger cerita TKW karena ada yang lucunya gitu, sampai dilecehin sama majikan tapi lucu gitu. Lucunya kita ngelawan gitu, TKW-nya ngelawan sampai sampai ada yang lucunya lah gitu. Jadi ya udah guys, semangat aja buat pejuang keluarga, pejuang devisa, karena kita adalah pahlawan keluarga yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ditunggu-tunggu kepulangan kita dengan sehat selamat ke Indonesia gitu sama keluarga ya. Jadi jaga harga diri kita, jaga nama baik Indonesia, jaga pokoknya jaga segala-galanya lah ya, jangan terbawa arus yang tidak. Ya udah guys. Oke, ini durasinya udah lama banget. Ya udah.
udah, ini bukan apa ya namanya teh, aku teh masih kangen sama kalian. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.